Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 akan mengemukakan masalah information theory chapter 2. Pada tahun 1948, Claude Shannon mengungkapkan sebuah dasar teori informasi. Makalahnya berjudul sebuah teori matematika komunikasi yang diterbitkan oleh Bell System, yang merupakan dasar untuk perkembangan telekomunikasi yang terjadi selama 5 dekade terakhir. Pemahaman konsep-konsep yang diusulkan oleh Shannon adalah suatu warisan bagi setiap profesional telekomunikasi. Pada bab ini akan dipelajari kontribusi Shannon untuk bidang komunikasi modern. Persyaratan sistem komunikasi. Pada sebuah komunikasi ada persyaratan-persyaratan. Dalam setiap sistem komunikasi akan ada sumber informasi dan tujuan informasi yang disalurkan media dalam bentuk tertentu. Media komunikasi menghubungkan sumber dan tujuan. Tujuan dari sistem komunikasi adalah untuk menyampaikan informasi tersebut dari sumber ke tujuan tanpa kesalahan. Namun, media komunikasi selalu memperkenalkan beberapa kesalahan karena kebisingan atau noise. Kebutuhan dasar dari sebuah sistem komunikasi adalah untuk mengirimkan informasi tanpa kesalahan meskipun ada kebisingan. Dua 1.1 Sistem komunikasi. Secara garis besar, sistem komunikasi adalah sebuah teknik menyampaikan informasi dari pengirim ke penerima melalui sebuah media transmisi yang mana digambarkan pada gambar diagram di bawah ini. Ada beberapa blok, yaitu source information atau sumber informasi, kemudian transmitter atau pemancar, dan juga ada channel, kemudian disalurkan, akan diterima oleh sisi receiver dan penerima informasi, di mana selalu terdapat noise. Dua titik 4 Teori Shannon. Dalam sebuah sistem komunikasi digital, tujuan dari desainer adalah untuk mengkonversi informasi analog menjadi sinyal digital, menyebarkannya melalui media transmisi, dan pada akhirnya adalah pada penerima, mereproduksi sinyal digital yang sama dengan sumbernya. Untuk mencapai tujuan ini, ada dua persyaratan penting. Untuk kode semua jenis informasi dalam format digital, bahwa yang perlu diperhatikan adalah analog sinyal atau suara analog, gambar analog, perlu dirancang sebuah mekanisme untuk mengubah sinyal analog menjadi format digital. Jika sumber menghasilkan simbol-simbol seperti A, B, maka diperlukan konversi simbol-simbol ke dalam aliran bit atau yang lebih dikenal dengan coding. Untuk memastikan bahwa data yang dikirim melalui kanal tidak rusak, kita dapat menghilangkan noise yang masuk dalam saluran, dan oleh karena itu diperlukan teknik coding khusus untuk mengatasi efek dari kebisingan. Berikutnya adalah media transmisi. Untuk bertukar informasi antara orang yang dipisahkan oleh jarak yang jauh adalah merupakan sebuah kebutuhan sepanjang sejarah umat manusia. Dahulu, orang menggunakan api untuk berkomunikasi melalui jarak terbatas. Mereka menggunakan burung dan utusan untuk komunikasi jarak jauh. Sistem pos menyediakan sarana yang sangat baik mengirimkan komunikasi tertulis di seluruh dunia. Komunikasi jarak jauh tidak hanya melalui teks tertulis, tetapi menggunakan media lain seperti suara dan video.
yang dicapai melalui komunikasi listrik. Disiplin ini berhubungan dengan konversi informasi menjadi sinyal listrik dan mengirimkan mereka melalui jarak melalui media transmisi. Dalam bab ini akan dibahas berbagai media transmisi. Ada beberapa media transmisi, yaitu twisted pair, coaxial cable, serat optik, udara, dan spektrum elektromagnetik. Twisted pair adalah sepasang kabel tembaga yang dipelintir untuk membentuk media transmisi. Pada media ini, tingkat data yang didukung tergantung pada jarak dan juga kualitas tembaga. Pada Cat 5, twisted pair mendukung kecepatan data 10-100 pada jarak hingga jarak 100 meter. Kabel koaksial lebih banyak digunakan pada distribusi televisi. Kemudian telepon jarak jauh dan juga local area network. Kabel koaksial mendukung data rate sampai 500 MB per second dan sanggup menempuh jarak 500 meter dan juga bisa sampai 10 kilo, di mana diperlukan repeater tiap 1 kilo 1 sampai 10 km. Serat optik. Serat optik adalah sebuah media yang paling disukai karena mempunyai kecepatan data yang tinggi. Cahaya media kaca ini dapat membawa informasi dengan jarak yang lebih besar dibandingkan dengan sinyal listrik dalam kabel tembaga atau kabel koaksial. Secara garis besar, kabel optik dibagi menjadi dua, yaitu single mode dan multi mode. Media udara adalah sebuah media bebas atau yang digunakan dengan wireless. Udara disebut media bebas karena gelombang elektromagnetik bisa berpergian dengan bebas ke segala area, tergantung pada frekuensi gelombang radio, karakteristik propagasi yang bervariasi, dan frekuensi yang berbeda digunakan untuk aplikasi yang berbeda. Kemudian spektrum elektromagnetik yang membentang antara 0 sampai 1 GHz. Bentang spektrum radio dari 3 kHz sampai 300 GHz yang berada di VLF atau very low frequency, LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF, dan band EHF. Pada bagian 3 sampai 9 kHz itu tidak dialokasikan untuk siapapun atau tidak dialokasikan bebas untuk individu untuk berbicara. Spektrum radio merupakan sumber daya alam terbatas dan juga merupakan otoritas internasional dan juga nasional yang diatur penggunaannya. Sebuah organisasi yang mengatur adalah ITU, yaitu International Telecommunication Union. Untuk kenyamanan administrasi, dunia dibagi menjadi 3 wilayah. Alokasi daerah ini berbeda sampai batas tertentu. Semua bangsa terikat oleh peraturan penggunaan frekuensi. Peraturan WARC hanya sebuah pedoman yang luas, karena suatu otoritas terpusat di setiap negara yang mengelola spektrum radio. Di Amerika Serikat, spektrum frekuensi dikelola oleh FCC, Federal Communication Commission. Di India adalah sebuah badan yang bernama WPT dan sebagainya. Terima kasih, ini adalah presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.